Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kakak Alma Malik. Nama saya Lukmanul Hakim Alma Malik. Dan seri video ini berisi seri perkuliahan riset operasi. Pada video perkuliahan kali ini, kita akan belajar mengenai formulasi model programa linier. Mari kita mulai dengan pendahuluan. Masalah keputusan yang sering dihadapi seorang manajer perusahaan adalah permasalahan optimasi alokasi sumber daya yang langka dan terbatas. Nah, sumber daya tersebut berupa sumber daya tangible maupun sumber daya intangible. Nah, sumber daya tangible seperti bahan baku, peralatan dan mesin, ruang, waktu, dana atau uang, dan tenaga kerja. Sedangkan sumber daya intangible seperti batasan pedoman, aturan, resep kue, atau spesifikasi teknis. Perusahaan umumnya mempunyai dua tujuan. Pertama adalah memaksimumkan laba yang diperoleh. Yang kedua, meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Nah, salah satu metode analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan alokasi sumber daya yang langka dan terbatas adalah programa linier. Sekarang kita lihat teknik programa linier. Nah, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan untuk menggunakan teknik programa linier. Yang pertama, permasalahan harus dapat diidentifikasikan sebagai sesuatu yang dapat diselesaikan dengan programa linier. Yang kedua, permasalahan yang tidak terstruktur itu harus dapat dirumuskan dengan model matematik sehingga menjadi terstruktur. Yang ketiga, model harus diselesaikan dengan teknik matematika yang telah dibuat. Teknik programa linier menggambarkan bahwa hubungan fungsi dalam model matematika adalah linier. Dan teknik pemecahan masalah terdiri dari langkah-langkah matematika yang telah ditetapkan disebut program. Dengan kata lain, sifat linier di sini memberi arti bahwa seluruh fungsi matematik dalam model ini merupakan fungsi yang linier. Sedangkan kata program dapat diartikan sebagai perencanaan. Selanjutnya kita lihat formulasi model programa linier. Setelah masalah diidentifikasi, tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memformulasikan model matematika yang meliputi 3 hal berikut. Yang pertama, itu tentukan variabel keputusan. Nah, variabel keputusan ini berupa simbol matematika yang menggambarkan tingkat aktivitas perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan elektronik menginginkan untuk memproduksi X1 televisi, X2 lemari es, dan X3 mesin cuci. Di mana X1, X2, dan X3 adalah lambang yang menunjukkan jumlah variabel setiap item yang tidak diketahui. Nilai akhir dari X1, X2, dan X3 sesuai pengarahan perusahaan merupakan keputusan. Misalnya X1 sama dengan 10 televisi adalah keputusan perusahaan untuk memproduksi televisi. Yang kedua, fungsi tujuan. Itu merupakan hubungan matematika linier yang menjelaskan fungsi tujuan dalam terminologi variabel keputusan. Nah, fungsi tujuan selalu mempunyai salah satu target, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu nilai. Misalnya untuk kasus perusahaan, memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya produksi. Sebagai contoh fungsi tujuan, yaitu memaksimumkan Z sama dengan 40X1 tambah 50X2. 40 dan 50 itu menyatakan laba masing-masing produk yang diproduksi. Sedangkan X1 dan X2 menyatakan variabel keputusan untuk setiap produk. Yang ketiga adalah batasan model.
merupakan hubungan linier dari variabel-variabel keputusan yang menunjukkan keterbatasan sumber daya permasalahan tersebut. Sebagai contoh, perusahaan mempunyai 40 jam tenaga kerja dan 120 kg tanah liat untuk memproduksi produknya. Sekarang marilah kita lihat contoh formulasi model untuk kasus maksimasi. PT XYZ memproduksi dua macam produk dari tanah liat setiap hari, yaitu jenis A dan jenis B. Perusahaan mempunyai dua sumber daya yang terbatas jumlahnya yang digunakan untuk memproduksi kedua produk tersebut, yaitu tenaga kerja dan tanah liat. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimilikinya, perusahaan ingin mengetahui berapa jumlah masing-masing produk A dan B yang akan diproduksi setiap harinya dalam rangka memaksimumkan laba. Kedua produk tersebut mempunyai kebutuhan sumber daya untuk memproduksi produk serta laba per item sebagai berikut. Di sini ada tabel kebutuhan sumber daya untuk masing-masing produk. Misalnya produk A, untuk memproduksi 1 unit produk A dibutuhkan 1 jam tenaga kerja. Sedangkan untuk memproduksi 1 unit produk B dibutuhkan 2 jam tenaga kerja. Sekarang kita lihat kebutuhan sumber daya tanah liat. Untuk memproduksi 1 unit produk A dibutuhkan 4 kg tanah liat. Sedangkan untuk memproduksi 1 unit produk B dibutuhkan 3 kg tanah liat. Nah, perusahaan sudah menetapkan laba bahwa 1 unit produk A labanya Rp40.000 per unit. Sedangkan untuk produk B labanya adalah Rp50.000 per unit. Sebagai tambahan informasi, perusahaan memiliki 40 jam tenaga kerja dan 120 kg tanah liat setiap harinya untuk produksi. Sekarang marilah kita buat formulasi model untuk kasus PT XYZ ini. Yang pertama adalah mengenali variabel keputusan. Keputusan yang dihadapi manajemen dalam masalah ini adalah berapa banyak produk A dan produk B yang harus diproduksi setiap hari. Jumlah yang diproduksi untuk tiap jenis produk adalah sebagai berikut, yaitu X1 menyatakan jumlah A yang diproduksi dan X2 menyatakan jumlah B yang diproduksi. Langkah kedua adalah memformulasikan fungsi tujuan. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan total laba. Laba perusahaan adalah jumlah dari laba tiap produk A dan produk B. Laba produk A ditentukan oleh perkalian antara laba tiap produk A, yaitu 40, dengan jumlah produk A yang diproduksi. Begitu pula, laba untuk produk B adalah laba per unit produk B dikalikan dengan jumlah produk B yang diproduksi. Jadi, total laba di mana akan dilambangkan dengan Z dapat dijelaskan secara matematik dengan 40X1 tambah 50X2 dalam ribuan rupiah. Dengan menempatkan terminologi memaksimumkan di depan fungsi laba, kita gambarkan fungsi tujuan perusahaan untuk memaksimumkan laba dengan pernyataan memaksimumkan Z sama dengan 40X1 tambah 50X2, di mana Z merupakan total laba tiap hari dalam ribu rupiah, dan 40X1 adalah laba dari produk A, sedangkan 50X2 adalah laba dari produk B. Langkah ketiga adalah menetapkan batasan model.
pada kasus PT XYZ ini terdapat dua sumber daya yang digunakan dalam produksi, yaitu tenaga kerja dan tanah liat, yang mana keduanya terbatas. Untuk setiap produk A yang diproduksi memerlukan 1 jam tenaga kerja. Oleh karena itu, jam tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi semua produk A adalah 1 kali X1. Sekarang untuk produk B. Untuk setiap produk B diperlukan 2 jam tenaga kerja. Oleh sebab itu, tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi produk B setiap hari adalah 2 kali X2. Total jam tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan adalah penjumlahan dari jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh setiap produk, yaitu 1X1 tambah 2X2. Akan tetapi jumlah tenaga kerja sebesar 1X1 tambah 2X2 dibatasi sampai dengan 40 jam per hari. Dengan demikian, batasan model menjadi 1X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 40 jam. Batasan untuk tanah liat dirumuskan sama dengan batasan tenaga kerja. Karena setiap produk A memerlukan 4 kg tanah liat, jumlah tanah liat yang digunakan setiap hari untuk memproduksi produk A adalah 4 kali X1. Dan karena setiap produk B memerlukan 3 kg tanah liat, jumlah tanah liat yang digunakan setiap hari adalah 3 kali X2. Jadi, diasumsikan bahwa tanah liat yang tersedia setiap hari adalah 120 kg. Batasan bahan baku dapat dirumuskan menjadi 4X1 tambah 3X2 kurang dari 120 kg. Batasan yang terakhir adalah batasan non-negatif. Batasan ini adalah jumlah produk A dan produk B yang diproduksi bernilai 0 atau positif. Tidak mungkin kurang dari 0. Dan dinyatakan dalam matematika sebagai X1 lebih besar dari 0 dan X2 lebih besar dari 0. Sehingga formulasi program linear yang lengkap untuk kasus PT XYZ adalah sebagai berikut. Jadi memaksimumkan Z sama dengan 40X1 tambah 50X2 terbatas pada 1X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 40. Kemudian untuk batasan kedua 4X1 tambah 3X2 kurang dari 120. Kemudian batasan ketiga adalah X1, X2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Demikian contoh penyelesaian formulasi model program linear untuk kasus maksimasi. Sekarang marilah kita lihat contoh formulasi model program linear untuk kasus minimasi. Perusahaan ABC memproduksi campuran kue dengan skala produksi adalah 1000 kg. Campuran kue tersebut terbuat dari 3 bahan. Yang pertama daging ayam, yang kedua daging sapi, dan yang ketiga sereal dengan harga masing-masing bahan adalah sebagai berikut. Daging ayam, biaya per kilogramnya adalah 3.000. Daging sapi, biaya per kilogramnya adalah 5.000. Sedangkan sereal, biaya per kilogramnya adalah 2.000. Berdasarkan resep yang ada, campuran kue tersebut harus terdiri dari paling sedikit 200 kg daging ayam, paling sedikit 400 kg daging sapi, dan tidak lebih dari 300 kg sereal.
Nah, perusahaan ingin mengetahui pencampuran optimal dari bahan-bahan yang dapat meminimumkan biaya. Formulasikan model program linear untuk masalah ini. Langkah pertama adalah mengenali variabel keputusan. Untuk mengidentifikasi setiap bagian dari model secara terpisah, mulailah dari variabel keputusan. Dalam kasus perusahaan ABC ini, perusahaan ingin membuat sebuah kue dengan campuran 3 bahan, yaitu daging ayam, daging sapi, dan sereal. Sehingga biaya yang dihasilkan untuk membuat campuran kue menjadi minimal. Dengan demikian, variabel-variabel keputusannya adalah X1, jumlah kilogram daging ayam yang diperlukan. X2 adalah jumlah kilogram daging sapi yang diperlukan. Dan X3 adalah jumlah kilogram sereal yang diperlukan. Langkah berikutnya adalah memformulasikan fungsi tujuan. Di sini diketahui bahwa perusahaan ingin mendapatkan biaya yang minimum. Dengan demikian, fungsi tujuannya adalah meminimumkan biaya, meminimumkan Z sama dengan 3000 X1 tambah 5000 X2 tambah 2000 X3, di mana Z merupakan biaya per 1000 kg untuk sekali produksi. 3000 X1 adalah biaya daging ayam, 5000 X2 adalah biaya daging sapi, dan 2000 X3 adalah biaya sereal. Langkah berikutnya adalah menetapkan batasan model. Dari kasus ini bisa kita lihat bahwa 1 kali produksi kue adalah 1000 kg dengan campuran ketiga bahan tersebut. Dengan demikian, batasan pertama adalah jumlah bahan pertama ditambah jumlah bahan kedua ditambah jumlah bahan ketiga itu harus sama dengan 1000 kg. Atau jumlah daging ayam ditambah dengan jumlah daging sapi ditambah dengan jumlah sereal itu adalah 1000 kg. Kemudian dari kasus ini bisa kita lihat juga bahwa untuk campuran kue harus terdiri dari paling sedikit 200 kg daging ayam. Dengan demikian kita formulasikan secara matematik bahwa X1 harus lebih besar sama dengan 200. Kemudian untuk daging sapi paling sedikit 400 kg daging sapi. Dengan demikian kita formulasikan dalam bentuk matematik untuk batasan daging sapi adalah X2 lebih besar sama dengan 400. Sedangkan untuk sereal tidak lebih dari 300 kg sereal. Sehingga formulasinya adalah X3 kurang dari sama dengan 300 kg. Nah, satu lagi batasan non negatif bahwa daging ayam, daging sapi, dan sereal itu bisa 0 atau lebih besar dari 0 dan tidak mungkin negatif. Dengan demikian, maka formulasi model lengkapnya dapat dilihat sebagai berikut, yaitu meminimumkan Z sama dengan 3000 X1 tambah 5000 X2 tambah 2000 X3 terbatas pada X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 1000, X1 lebih besar sama dengan 200, X2 lebih besar sama dengan 400, X3 kurang dari sama dengan 300, dan X1, X2, dan X3 harus lebih besar atau sama dengan 0.
Ini adalah solusi formulasi model untuk kasus PT ABC. Demikian perkuliahan kali ini. Kita lanjutkan pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih.